Baik lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita langsung membuka telepon untuk Anda yang ingin berbicara langsung dengan Dr. Adib untuk berkonsultasi. Yang pertama ini ada Pak Sujarwo di Tuban, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Sujarwo. Selamat pagi dok. Pagi Pak, Selamat silakan pagi, langsung Pak. ke Dr. Adib. Ini gini dok, tahun 2016 saya tuh mengalami kecelakaan. Tangan saya itu remuk pas sikut lengan sebelah kiri. Waktu itu operasinya sempat lama sekali dikarenakan ada percikan-percikan tulang-tulang saya itu digabung lagi. Terus di pennya model bronjong gitu dok. Nah sekarang ini karena aktivitas saya itu padat, kadang saya sering nyetir mobil dan sebagainya. Tapi untuk yang dalam aktivitas berat-berat saya enggak. Akhir-akhir ini pundak saya tuh sering mengeluh sakit dok. Apa yang saya tanyakan itu apakah rentan 3 tahun itu posisi tulang saya yang remuk itu sudah menyatu kembali dan pennya bisa dilepas kembali dan nanti posisi lengan sikut saya itu normal kembali atau gimana. Terus sekarang ini kan di saat pandemi takutnya itu nanti kalau macam-macam dok periksanya. Terus kok rasanya sampai tembus ke pundak itu hubungannya apa dok di posisi tangan saya yang habis operasi itu dok akhir-akhir ini dok, atau faktor makanan atau faktor aktivitas atau faktor yang lain dok? Oke. Ini lengan dan pundak bagian mana ya ini? Kiri. Kiri ya, oke. Ya kiri. Oke, baik, terima kasih Pak Sujarwo di Jawa Timur. Kita ke Ibu Santi di Jakarta. Selamat pagi Ibu Santi. Pagi. Pagi Bu, silakan Bu Santi. Ini saya mau nanya ya Pak Dokter. Silakan Bu. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi Bu. Saya kira-kira hampir 10 Mei yang lalu, saya terjatuh dari ketinggian 4 meter. Lalu setelah itu saya umur 70 tahun. Tapi kaki tangan tidak ada yang cedera. Lalu saya setelah ditolongin, jadi pinggang saya itu yang sakit. Waktu pertama sekali saya jatuh sih nggak begitu merasa. Setelah malam saya udah kasih makan obat tuh bangun paginya saya kagak bisa. Aduh saya nggak tahan sekali sakit, saya sampai merangkak. Akhirnya saya pengen minta ke dokter, lagi pada begini gimana, saya hanya minta di ronsen aja gitu, mau tahu atau patah apa enggak. Nah sekarang yang saya tanyakan nih hasil ronsennya ya, kesan kolapa berat, explant superior plus 13 dengan avulasi exterior superior dan penonjolan aspek posterior superior ke nalis. Spinalis, pedicus, bilateral masih terlihat. Kolopas lebih ringan. End plate superior 12. Tulang-tulang mengesankan osteoponia. Jadi sekarang setelah saya itu 2 harinya lalu saya pergi ke dokter. Saya mau pergi ke dokter manapun saya takut pada saat begini kan. Karena sedang COVID gitu. Jadi akhirnya saya pergi ke ini, dokter saya kenal rehab medik gitu. Oke. Nah setelah saya dikasih obat gitu masih sakit tuh selama 1 minggu tuh, jadi dokter bilang ini aduh oma ini dikata untung ini hanya ada retak sedikit, hati-hati. Jadinya saya itu dalam 1 minggu itu setengah mati sih, jalan mengok dikit aduh udah. Sekarang masih ya Bu ya? Nah setelah itu sekarang sampai tanggal 22 Mei Juni itu baik, hilang rasa sakit. Kalau saya tidur itu enak nyaman, kalau saya bangun sekarang saya rasakan pinggang ini di belakang kayak agak sedikit sakit gitu. Oke Bu Santi, kita gini Pak, saya mau harus ronsen lagi? Baik, oke, itu pertanyaannya ya Bu Santi. Baik, terima kasih Bu Santi di Jakarta atas pertanyaannya. Kita masih ada satu penelpon lagi ya dari Tangerang Selatan dengan Ibu Lili. Selamat pagi Bu Lili, silakan Bu pertanyaannya untuk dokter. Selamat pagi Bu. Ya, langsung saja pertanyaannya untuk Dr. Adib. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Bu Lili. Ya dokter, saya tuh umurnya 64. Saya kemarin kan
Kemarin kan saya masuk kena COVID tuh. Halo? Ya, saya kena COVID juga kemarin bulan Ya, Maret. Nah, keluar dari rumah Ya, sakit boleh, itu ya. dokter, saya itu tulang-tulang jarinya itu kaku. Nah, apalagi kalau lagi istirahat, itu sakit, khususnya waktu tidur. Kalau waktu tidur itu kan mengganggu tuh terasa kakunya. Nah, waktu bangun saya gerakan lambat, baru bisa saya gerakan. Jadi jari saya itu kalau nggak kerja, sakit gitu, kaku. Gimana itu dok? Kalau dia malah, Bu Lili kalau umur kaku, ini berapa, malah Bu kaku Lili? gitu. Ya kalau nggak kerja, Ya. Ya tadi pertanyaannya, Dokter Adib, Bu Lili umur berapa tuh Bu Lili? 64, 64, oke. 64 ya? Oke, baik, Iya. terima kasih. 64 tahun. Oke, baik, terima kasih Ibu Lili dari Tangerang Selatan. Kita akan jawab ya dok, pertanyaan-pertanyaan Iya. pemirsa ini. Kita mulai dari Pak Sujarwo terlebih dahulu di Tuban, Jawa Timur yang sempat mengalami kecelakaan di tahun 2016. Apakah ini berdampak dari kecelakaan nyeri yang ia sekarang rasakan? Silakan dok. Ya, jadi kalau melihat cerita atau riwayat trauma dari Pak Sujarwo, jadi cedera pada lengan siku, lengan kiri yang kominutif, jadi patah tulang yang remuk lah istilahnya kalau di kita kominutif, itu yang kemudian interartikuler di daerah sendi. Jadi problem pada saat itu terjadi di daerah sendi, maka yang kita harus pikirkan bukan hanya nyambung tulangnya saja, tapi yang kita harus pikirkan adalah fungsionalnya sendinya. Artinya pergerakan sendi sikunya itu bermasalah atau tidak. Karena itu paling penting ya. Jadi kenapa tadi harus dirapikan itu adalah kaitannya dengan itu. Nah, pada saat kemudian dia sudah dilakukan operasi, dipasang pen, saya kira kalau tulang nyambung dalam waktu 3 tahun ya sudah nyambung karena biasanya konsolidasi daripada penyembuhan tulang itu sudah terjadi paling tidak 12 bulan atau 1 tahun. Nah, problemnya sekarang pergerakan sendinya seperti apa? Apakah full masih bisa secara normal ataukah kemudian berkurang berapa persen itu, karena penting itu. Karena pada saat kemudian ada problem di daerah siku, di mana ada gangguan daripada pergerakan sendinya, maka itu juga akan berdampak pada problem di bahu juga. Karena pergerakan di bahu juga pasti biasanya ada masalah, sehingga itu kemudian pada saat tarikan-tarikan otot di siku, kemudian juga berdampak ke bahu, bisa juga berdampak pada punggung ya, atau di ininya, di bahunya gitu. Nah ini yang kemudian sering terjadi pada pasien-pasien. Tapi terlepas dari itu, saya kira problem selain itu juga problem dari faktor usia, karena ada faktor dari problem di sendi dan tulang belakang. Bukan tidak mungkin juga Pak Sujarwo ada artritis atau pengapuran. Itu saya kira juga menambah nyeri yang terjadi. Tapi yang paling penting adalah buat Pak Sujarwo adalah move. Jadi harus sering digerakin. Siku, bahu, kemudian tulang belakangnya harus sering digerakin ya. Dan untuk rencana cabut pen ya saya kira mungkin itu masih bisa ditunda elektif sambil menunggu pandemi COVID ini sudah menghilang lah atau sudah berakhir. Dan itu masih bisa ditunda gitu. Oke, tidak perlu terburu-buru untuk mencabut ya, menunggu suasana juga lebih baik lagi atau lebih aman. Untuk menjawab Ibu Santi, dok, mengenai Ibu Santi yang jatuh, Ibu Santi juga sudah berumur 70 tahun mengalami jatuh. Apa yang harus dilakukan? Karena Ibu Santi juga khawatir mau memeriksa diri kembali lagi ke dokter. Ya, jadi kalau Bu Santi masih bisa berjalan, saya kira berarti tidak ada problem yang kemudian fatal ke persarafan di daerah tulang belakangnya. Dan kalau pada saat ada kasus jatuh, yang paling pertama yang harus ditanyakan, dan kita biasanya dokter selalu menanyakan jatuhnya mana dulu, kaki dulu, ataukah jatuh terduduk, ataukah jatuh terhempas ke punggungnya, karena itu berpengaruh gitu. Tapi pada saat itu kasus jatuh pada usia umur 70 tahun dan tadi sudah disampaikan di hasil bacaan ronsennya, maka itu yang kita harus khawatirkan karena sudah ada problem osteoporosis di tulang belakang pada usia-usia 70 tahun. Nah ini yang kemudian berdampak juga pada permasalahan di tulangnya. Sehingga keluhan-keluhan yang terjadi saat ini adalah selain karena masalah osteoporosisnya, terus kemudian mungkin sudah ada kelainan bentuk dari tulang belakangnya karena faktor usia ya, karena proses degeneratif. Itu yang kemudian mengakibatkan keluhan-keluhan yang saat ini dirasakan oleh Bu Yanti tadi. Dan saya kira yang paling penting saat ini
Saya kira tidak perlu sampai ada tindakan operasi, tapi paling tidak stretching, fisioterapi yang rutin itu menjadi penting, dan olahraga yang rutin untuk punggung itu menjadi penting. Dan yang penting adalah kalau saat ini nyeri sangat ya, nyeri bang, nyeri yang hebat, maka memang dibutuhkan obat-obat anti inflamasi atau anti nyeri. Tapi yang paling penting juga adalah fisioterapi gitu. Oke, jadi lebih menekankan pada fisioterapi dan terus bergerak ya. Kita jawab untuk Betul. pertanyaan dari Bu Lili, Dok. Ini kalau tidak digerakkan malah semakin sakit, terutama pagi-pagi, usia sudah 64, dan apakah ada efek kalau positif COVID terhadap tulang-tulang? Ya, jadi kalau efek dari COVID-nya ke arah tulang sampai sekarang kita belum mendapatkan referensi yang terkait dengan hal ini. Gitu. Tapi paling tidak yang bisa kita lihat dengan kondisi Bu Lili adalah satu karena memang usia. Ada proses degeneratif pada sendi-sendi, termasuk juga sendi-sendi jari-jarinya. Yang kedua, karena mungkin pergerakan. Jadi, kenapa itu lebih sering terjadi pada saat tidur, pada saat istirahat? Karena tidak dalam posisi bergerak. Tapi kalau semakin sering digerakkan, maka itu semakin baik. Jadi, obatnya adalah harus sering digerakin. Jari-jarinya harus sering digerakin. Bahkan kadang-kadang dibantu ada semacam bola untuk kemudian menggerakkan jari-jarinya supaya mengurangi kekakuan dan pergerakan sendinya di jari tetap berlangsung. Oke, tetap sama juga ya dok ya, dilatih dan lebih banyak bergerak begitu ya? Betul. Oke, baik. Dr. Adib, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa kami dengan melalui telepon ataupun melalui Instagram. Sekali lagi Dr. Adib Kumadi, terima kasih atas waktunya dan sehat terus dok. Amin, terima kasih Mas Timothy. Terima kasih Dr. Adib. Kita akan hadirkan lagi Sehat di Tengah Pandemi besok. Sehingga Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas_tv atau melakukan hal yang sama yaitu menelpon kami pada saat kami live besok pagi di segmen yang sama Sehat di Tengah Pandemi di Sapa Indonesia Pagi.